Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita semua yang hadir di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mengikuti live streaming untuk memperingati Paskah pagi hari ini. Marilah kita akan menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengawali pujian kita dan ibadah kita pagi ini. Kita menaikkan pujian kita bersama, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan lebih dalam Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kemurahan kasih-Mu yang tak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu, baik kami yang ada tempat ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang Tuhan menonton live streaming yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah bangkit buat kami, karena Engkau telah mengasihi kami ya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami tidak memuji memuliakan Engkau, karena hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan, kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah saat pagi hari ini, dan semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam alaihim. Shalom. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus yang setelah mati bangkit pada hari yang ketiga untuk kita semuanya, karena Dia begitu mengasihi di dalam setiap kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Karena Dia Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, karena Dialah Allah yang layak kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng
musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, nama Yesus di atas segalanya. Nama di atas segala nama yang menyelamatkan, yang memberikan jaminan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh memperoleh keselamatan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit.
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, Yesus telah hidup untuk kita semua yang mengasihinya, untuk umatnya yang telah setia di dalam menantikan Tuhan. Puji nama Tuhan,
pagi hari ini kalau sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan yang Tuhan rindu nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, ku berseru,
lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, oh Tuhanku, ku amin, amin, benar Tuhan. Ku serahkan padamu. Ku bawa hati, amin, benar Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Kami bawa hati kami Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan kesempatan untuk kami tetap memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan dari kematian. Di mana ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa atas kematian. Tuhan adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan roh kebangkitan-Mu itu biarlah Kau curahkan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dan kami juga boleh dibangkitkan dari segala keterpurukan Tuhan. Kami boleh dibangkitkan dari manusia lama kami. Kami boleh dibangkitkan dari kemalasan-kemalasan kami. Kami boleh dibangkitkan dari setiap kekhawatiran kami, kecemasan kami. Tapi semuanya itu telah dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan roh yang ada di dalam kami adalah roh Tuhan. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang menyala-nyala untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah pagi ini melalui ibadah Paskah, kiranya Tuhan mendidik kami dengan pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami makin setia, kami makin taat kepada Tuhan, kami makin bersandar hanya kepada Tuhan. Karena dunia saat ini tidak bisa diandalkan Tuhan, tetapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai andalan hidup kami dan sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan didikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Berikan hikmat, marifat, akal budi yang dari Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, biarlah melalui hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti akan setiap rancangan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga kami yang akan mendengar, berikan kami kemampuan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini, kami buka hati, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Yesus bangkit. Amin. Ya, Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang memang pernah mati, tapi Dia sudah bangkit dan menyediakan surga untuk saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam kita memperingati Paskah, walaupun kita disambut dengan banjir, tetap kita semua boleh bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji nama Tuhan.
Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama-sama untuk memaknai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita gereja Tuhan pada zaman yang modern ini. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Seperti biasanya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama, lalu kita amenkan. Suratan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita boleh berbangga bagaimana Tuhan kita Yesus yang memang sudah mati, tetapi Dia sudah bangkit, yang kita peringati hari ini, hari Paskah. Ya. Dan kalau kemarin hari Jumat kita telah merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang berbahagia melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib, kita boleh mendapatkan pengampunan. Dan pada kesempatan pagi ini kita juga boleh memperingati hari bangkitnya Tuhan Yesus yang disebut dengan Paskah. Di sini Rasul Paulus menegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kabar berita Paskah adalah sangat-sangat dan sangat penting di dalam iman kekristenan kita, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita harus menjadi penghuni neraka, tapi karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dosa-dosa kita sudah diampuni sehingga kita boleh menjadi penghuni sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita memaknai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nanti akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ini paling tidak ada 3 hal atau 3 makna kebangkitan Tuhan Yesus kita yang sangat indah yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang pertama, di dalam Kristus yang mati dan bangkit tidak pernah ada jalan buntu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian atau kubur menggambarkan akhir dari kehidupan ini, atau boleh dikatakan merupakan jalan buntu. Orang yang tidak memiliki iman ya, merasa bahwa kubur atau kematian itu sudah selesai semuanya,
sudah tidak ada jalan lagi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Kristus telah mati dan dikuburkan. Kuburnya pun telah ditutup dengan batu yang besar. Telah dimeteraikan oleh Pilatus, bahkan dijaga secara ketat oleh pengawal yang bersenjata lengkap. Menurut akal manusia, Kristus tidak mungkin bangkit dan keluar dari kuburnya. Baginya hanyalah ada jalan buntu. Andai kata ia dapat bangkit, ia tak mungkin dapat keluar karena kuburnya ditutup dengan batu yang besar dan dijaga secara ketat oleh pengawal-pengawal Pilatus. Pikiran dan perasaan seperti inilah yang menguasai dan menghantui murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Di antara murid-murid itu ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Matius menuliskan bahwa ia datang ke kubur Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk Tuhan Yesus yang mati, bukan untuk Tuhan Yesus yang hidup. Sebab itu Maria bertanya, siapakah yang menggolekkan atau yang menggulingkan batu bagi kita? Dengan kata lain, ia bertanya, siapakah yang akan membuka jalan bagi mereka? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di antara murid-murid itu juga ada yang bernama Kleopas. Ia sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Emmaus, hatinya diliputi kesedihan dan kekecewaan. Apa yang diharapkan ternyata tidak bisa kesampaian. Malah guru dan Tuhannya mati di atas kayu salib. Begitu kecewa dan sedihnya. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Mereka kembali lagi kepada pekerjaan yang semula. Mereka merasa sudah ada jalan buntu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kadang-kadang kita mengalami perasaan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu. Firman Tuhan tidak pernah berhenti di situ. Dia bangkit, maut tidak dapat menahan dia. Batu yang besar tidak dapat menghalang-halangi dia. Penjaga-penjaga tidak berkuasa menahan dia. Tuhan Yesus tidak pernah menghadapi jalan buntu. Berita Paskah bagi kita adalah di dalam Tuhan Yesus yang bangkit tidak ada jalan buntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat-saat ini kita banyak melihat virus corona yang merajalela, tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita tetap berjaga jarak dengan sesama, tetapi tidak boleh berjaga jarak dengan Tuhan. Kita mau tetap dekat, bahkan lengket dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang menjadi andalan dan harapan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus yang mati dan bangkit, yang pertama tidak pernah ada jalan buntu. Dan yang kedua, di dalam Kristus yang bangkit, selalu ada hari esok dan pengharapan yang kekal. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ini, kita perhatikan pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 22. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua
orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus yang sudah bangkit, maka saya dan saudara memiliki hari esok, memiliki pengharapan. Hal ini bukan hanya untuk di dunia ini saja, melainkan sampai kepada kekekalan. Kalau kita hanya menerima pengharapan dan hari esok untuk hidup di dunia ini saja, kita adalah merupakan orang-orang yang paling malang, orang-orang yang paling celaka dari segala manusia. Mengapa? Sebab di seberang sana masih ada pengharapan yang jauh lebih indah, lebih mulia, lebih abadi daripada yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan." Dia selalu sanggup memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah kita. Bukan hanya masalah-masalah kita yang ada di dunia ini saja, namun juga sampai kepada yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sudah menyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun kita sudah mati, kita yang percaya kepadanya, kita akan hidup." Sungguh kita boleh bersyukur, sekali lagi kita boleh berbangga memiliki Tuhan Yesus yang sedemikian rupa, yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan kita, memperhatikan untuk kita hidup di dunia ini dan untuk kehidupan kita yang akan datang. Surga yang sudah tidak lagi menjadi impian, tapi benar-benar menjadi milik kita. Bukan mudah-mudahan, tapi itu adalah sebuah kepastian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengharapan yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Di dalam Tuhan Yesus ada hari esok, di dalam Tuhan Yesus yang bangkit ada pengharapan, bahkan ada kehidupan yang kekal. Kita juga ingat bagaimana janji Tuhan Yesus, janji-janji firman Tuhan yang ada. Kita yakin apapun yang kita alami, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah batal, janjinya pasti akan digenapi asalkan kita mau tetap setia, taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, sudah tahu ayat itu. Bagaimana Tuhan menjamin masa depan kita, harapan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan atau merencanakan hal-hal yang mencelakakan di dalam kehidupan kita. Walaupun toh seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, kenyataan yang ada, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Selama ini kita tidak pernah memperkirakan atau memikirkan kalau virus corona itu boleh melanda bukan saja di kota kita atau di negeri kita, tapi sampai kepada ke permukaan bumi, seluruh dunia ini mengalami. Tapi kita tahu bahwa semua ada dikendalikan oleh tangan kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi tidak perlu kita takut, tetapi juga sebaliknya kita tidak boleh sombong. Memang perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata, boleh kita rasakan, tapi kita juga tetap mau taat apa yang menjadi peraturan dari pemerintah yang ada, baik aturan-aturan yang ada, nasihat-nasihat dari para medis, para dokter, supaya kita ikuti, supaya virus corona itu tidak terus menyebar semakin banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu
virus corona itu begitu ganas ya. Kalau tadi malam Bapak Ibu Saudara boleh mendengarkan bagaimana Bapak Gembala menyampaikan virus corona itu ganas, tapi lebih ganas lagi yaitu virus dosa. Ya, kemarin saya juga mendengarkan di WA ya, mungkin itu grupnya anak-anak sekolah minggu atau remaja kecil yang menyampaikan seorang remaja kecil mengambil ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia mengatakan, dosa tidak bisa dihapus dengan step X. Mungkin menurut pendengaran kita lucu ya, memang tidak bisa. Kalau tulisan pakai pulpen, pakai tinta bisa dihapus dengan step X. Tapi kalau dosa, satu-satunya yang bisa menghapuskan dosa kita adalah darah Kristus. Sebab itu mari, jangan pernah apapun yang terjadi, kesukaran, kesulitan kita, jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus berarti kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat selanjutnya. Kalau tadi yang pertama di dalam Yesus yang mati dan bangkit itu tidak ada jalan buntu. Yang kedua ada pengharapan, ada hari esok, bahkan kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir, di dalam Kristus yang mati dan bangkit, ada tantangan untuk melayani Tuhan bagi semua orang-orang percaya. Kita akan melihat tetap di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kita perhatikan ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan kita boleh bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, kalau Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara, bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan hari esok dan pengharapan bagi kita, bahkan Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kita, itu semua anugerah Tuhan. Apa yang akan kita perbuat bagi Dia? Kalau Tuhan sudah memberikan semuanya ini kepada kita, jalan buntu sudah tidak ada lagi. Hari esok, pengharapan, hidup yang di dunia ini, di dunia yang akan datang, semuanya sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah menyediakan surga untuk kita. Mari, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan? Kita melihat di sini, Rasul Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bukanlah seorang yang hanya pandai berbicara, tetapi ia juga mengungkapkan kata-katanya di dalam perbuatan. Hal itu terbukti dalam suratnya di dalam 1 Korintus pasal 15, kita perhatikan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal
15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia, saya ulangi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini Rasul Paulus bertekad agar kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya jangan menjadi sia-sia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu pun jangan sampai sia-sia. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan sampai nanti di surga ya ada yang tertulis ya, kalau Rasul Paulus sudah bekerja lebih keras supaya tidak menjadi sia-sia anugerah dari Tuhan. Jangan sampai di surga nanti tertulis kasih karunia yang dianugerahkan kepada si A akhirnya sia-sia ya. Kekayaan yang telah kuberikan kepada si B juga akhirnya sia-sia. Bahkan segala titel, berkat-berkat Tuhan, kepandaian, apapun jangan sampai sia-sia. Tapi apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga nanti di surga, apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar jangan terjadi hal semacam ini, maka Rasul Paulus bekerja lebih keras dari yang lain, ya, supaya tidak sia-sia kasih karunia Allah yang ada di dalamnya. Kalau ia mengambil segala sesuatu dari kita, ia tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma. Pasti Tuhan menyediakan gantinya. Tuhan itu tidak mau berhutang budi kepada kita. Allah pasti akan mengembalikan segala sesuatu yang diambil dari kita supaya kita dapat melihat dan merasakan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini Allah menantang kita untuk berbuat sesuatu bagi Dia. Allah menantang kita supaya kita mau melayani pekerjaannya. Kita mau tetap semangat, kita siap selalu. Ya, walaupun kita dilanda saat ini dengan virus corona, jangan membuat kita takut dan putus asa. Tetap kita mau semangat. Melayani Tuhan bukan hanya di depan mimbar yang dapat dilihat oleh semua orang. Ya, tapi kita melayani Tuhan, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus juga menyampaikan kalau kita melakukan segala sesuatu, mari kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan. Demikian juga kita melihat bagaimana di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Kalau kita melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang perlu kita tolong, mereka yang di dalam kemiskinan, mereka yang di dalam kekurangan, mereka yang perlu kita tolong baik dengan doa, dengan dana, dengan apa yang ada pada kita, kita berarti sudah berbuat untuk Tuhan. Banyak hal melayani Tuhan, mari itu kita kerjakan karena Kristus sudah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, di dalam kita memperingati Paskah ini, kita tetap bangkit, kita tetap semangat, kita semakin setia
untuk melayani Tuhan. Di dalam Yesus yang bangkit sudah tidak ada lagi jalan buntu. Di dalam Tuhan Yesus yang bangkit Tuhan sudah menyiapkan hari esok dan pengharapan, bahkan hidup yang kekal. Dan mari di dalam Yesus yang sudah bangkit, yang sudah berbuat segala sesuatu untuk kita mau berbuat juga untuk segala sesuatu. Kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah kita mendapatkan berkat dari Paskah ini. Kita bukan di dalam kelemahan, kita bukan di dalam kemunduran dan kemudian ketakutan, tetapi justru kita tertantang, terpanggil untuk maju di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Bapa kami yang baik, terima kasih atas karunia-Mu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang telah memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak hal dalam pengorbanan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan, dan kami yakin juga kami akan lepas dari kehidupan dosa, dan juga bukan dosa saja, tetapi musibah corona Tuhan lalukan dengan segera, karena Engkaulah Yesus, Sang Prototokos, yang sudah mengoyak rahim bumi, sehingga tidak ada lagi kebuntuan jalan, namun tumbuh pengharapan, dan membuat kami semuanya untuk tegak melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya Paskah ini membawa kami kepada satu kehidupan yang baru, yang putus asa, semua dikembalikan pada harapan yang penuh melalui Kristus yang telah merintis kematian dan kebangkitannya, yang mengoyak rahim bumi. Tidak ada lagi yang menjadi jalan buntu, tapi semua jalan telah diberikan satu pendobrakan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini, agar kiranya seluruh tirai penyekat akibat keberadaan dari virus corona itu dirobekkan semua, sehingga kami dapat kembali lagi nanti bersatu, beribadah bersama di dalam kehidupan yang lebih lagi menampilkan kasih ketimbang yang mula-mula kami rasakan sebelum corona. Kami tahu segala yang jahat akan dirubahkan baik
oleh karena pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Indonesia akan segera terlepas dari berbagai keberadaan yang mengandangkan kami ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh permukaan bumi. Karena Engkau Sang Prototokos yang telah mengoyak mendobrak segala kebentuan yang menjadi kubur-kubur penghambat oleh karena kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara yang kekasih, dengan selesai ibadah kita dalam memperingati akan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah kiranya kita semuanya menemukan jalan yang indah, bukan jalan buntu, pengharapan yang bertambah, bukan pengharapan yang kandas, dan kemudian bangkit melayani bersama-sama. Untuk itu pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menghibur kita bersama mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita semua bersama masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita bersyukur kita telah menyelesaikan untuk ibadah perayaan Paskah pagi ini. Terima kasih untuk kita semua yang bisa hadir, maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah live streaming kesempatan pagi ini. Saya menyampaikan pengumuman untuk besok Senin sampai dengan Sabtu ada ibadah doa live streaming di gereja dimulai pukul 6 petang sampai dengan jam 7. Untuk ibadah raya Minggu masih menunggu situasi, jadi harap tetap bersabar dan tetap kita doakan agar ini bisa cepat selesai dan nanti dapat kembali bisa bersama-sama beribadah. Jadi untuk ibadah raya Minggu masih menunggu nanti pengumuman baik lewat media WhatsApp atau SMS dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah perayaan Paskah live streaming GPPS Salom Lamongan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.